Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 454, Marisa adalah pelakunya. Marisa yang berkacamata tampak lebih menawan daripada wanita parubaya pada umumnya. Saat menganalisis foto-foto tersebut, dia tampak penuh energi dan saat tersenyum dia tampak persis seperti putrinya, Lauren. Marisa bertanya sambil tersenyum, apakah kamu kenal Chaiden? Lauren mengangguk. Dia mantan suami Hailey, jadi tentu saja aku mengenalnya. Lagi pula, kami pernah bertemu di New York. Sebelumnya, keempat tuan muda kaya New York yang dipimpin oleh Chaiden telah mengejar Lauren seolah-olah dia adalah mangsa. Chaiden juga pernah mengunjungi kafe nostalgia milik Lauren dan bertemu dengannya di sana. Tentu saja, Chaiden tidak berani mengejarnya saat itu. Dia hanya menyapanya dengan sopan. Saat itu, dia telah mengetahui bahwa Lauren adalah cucu perempuan keluarga Howard dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tentu saja, Marisa sudah memiliki gambaran yang jelas tentang situasi Chaiden. Ia berkata kepada Lauren, ya, Chaiden memang menikahi mantan istri Jordan. Namun, kudengar bahwa saat Hailey menikahi Chaiden, ia sudah hamil. Mereka bercerai kurang dari setahun setelah menikah. Kurasa mereka tidak tidur sekamar. Banyak tahun itu. Sebenarnya, Chaiden sama saja seperti tidak pernah menikah. Lauren tidak berkomentar. Apa hubungannya pernikahan Chaiden dengan dirinya? Marisa mengulurkan tangannya dan mengetuk gambar seorang anak laki-laki lainnya. Lihat anak laki-laki ini. Ini Matthew dari keluarga Manning di Houston. Dia baru berusia 21 tahun dan masih kuliah. Lauren melihat foto itu. Matthew mengenakan kacamata dan tampak sangat patuh. Dia juga masih sangat muda. Marisa kembali menelusuri foto-foto itu dan berkata, dan yang ini. Putra orang terkaya di Orlando, Henry. Usianya baru 23 tahun. Kudengar dia jenius dalam segala hal. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Lauren memperhatikannya. Henry ini tampak sedikit aneh dan tampak sangat sombong. Kebingungan tampak jelas di wajahnya. Bu, kenapa ibu menunjukkan foto-foto ini kepadaku? Marisa berkata, aku berencana untuk mengundang para talenta muda ini ke pesta ulang tahun kakekmu. Jika saatnya tiba, berikan perhatian lebih kepada mereka di pesta ulang tahun itu. Pilih salah satu dari mereka untuk menjadi suamimu berikutnya. Suami berikutnya. Lauren langsung marah. Dia membanting iPad ke meja. Bu, apa yang ibu katakan? Apa maksud ibu dengan calon suamiku? Siapa bilang aku ingin berganti suami? Marisa memasang ekspresi tegas. Jordan itu buta. Apa gunanya punya suami seperti dia? Apa kau mau merawat orang buta itu selamanya? Apa kau mau menjadi pengasuhnya selamanya? Kata-kata itu membuat Lauren memerah dan matanya berkilat marah. Jordan hanya kehilangan penglihatannya. Kedokteran sudah sangat maju sekarang. Bukannya dia tidak bisa disembuhkan. Kenapa kau begitu yakin akan nasibnya? Bagaimana kau bisa yakin dia tidak akan pernah pulih? Marisa membalas. Kau sangat naif. Bahkan dokter mata terbaik di negeri ini tidak dapat menyembuhkannya. Siapa lagi yang mampu? Lagi pula, dokter juga mengatakan bahwa penyakit ini akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Penyakit ini harus diobati sesegera mungkin. Kurasa dia tidak akan bisa pulih dalam hidup ini. Lauren tahu bahwa Jordan sebenarnya baik-baik saja, tetapi Jordan telah menyuruhnya untuk tidak memberitahu keluarganya. Jadi, Lauren tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Dia hanya bisa berkata, sekalipun dia buta seumur hidup, aku tidak akan berpisah darinya. Aku ingin menjadi matanya seumur hidupku. Jordan tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya ketika mendengar hal itu. Lauren. Di era materialistis ini, istri Anda mungkin akan meninggalkan Anda jika Anda tidak lagi menghasilkan banyak uang seperti sebelumnya, apalagi jika Anda menjadi cacat. Jika Jordan benar-benar kehilangan penglihatannya, 99% wanita akan memilih untuk menceraikannya dan mencari pria lain. Tentu saja, banyak pria, termasuk Jordan, tidak ingin membebani istri mudanya selama sisa hidup mereka jika hal seperti itu terjadi pada mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki rasa bangga dan harga diri yang tinggi. Seringkali, mereka memilih untuk meninggalkannya dan membiarkan istrinya mencari pasangan lain untuk memulai hidup baru. Jordan sangat tersentuh oleh kata-kata Lauren, tetapi Marisa sangat marah. Memukul. Marisa menamparkan wajah cantik Lauren. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak perempuan yang tidak berguna dan bodoh sepertimu? Aku sudah berusaha keras membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, tetapi pada akhirnya, kamu hanya ingin menjadi pengasuh bagi seorang pria cacat. Mengerikan. Jordan mengepalkan tangannya. Hatinya sakit untuk Lauren saat mendengar tamparan keras itu. Meskipun Marisa adalah ibu mertuanya dan dia seharusnya tidak bersikap tidak hormat kepadanya, Jordan benar-benar ingin menamparnya untuk melampiaskan amarahnya. Jordan bisa memaafkan Marisa karena memukulnya tadi. Tapi sekarang, Marisa menamparkan Lauren karena hal seperti ini. Lauren tidak salah.
Sambil menutupi pipinya yang bengkak, Lauren tampak seperti hendak menangis ketika bertanya, "Bu, mengapa ibu begitu ingin memisahkan aku dari Jordan dan mencarikanku pasangan baru? Apakah ibu ada hubungannya dengan insiden Jordan?" Jordan menajamkan telinganya saat mendengar Lauren mencurigai ibunya. Ia juga merasa Marissa punya motif tersembunyi. Terlebih lagi, Marissa memang selalu membenci Jordan dan sering berselisih dengannya. Marissa menjadi marah. "Benar sekali. Akulah yang meracuni mata Jordan. Aku ingin dia menjadi buta dan tidak berguna. Aku ingin mengusirnya dari rumahku. Aku tidak ingin melihat pria tidak berperi kemanusiaan ini sepanjang hari. Aku tidak akan memaafkannya karena telah melumpuhkan anakku." Jordan terkejut. "Marissa yang melakukan ini?" Lauren bertanya dengan kaget, "Itu kamu? Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Aku benci kamu. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai ibuku lagi. Dasar anak tak berbakti. Apa kau mau memutuskan hubungan denganku hanya karena sampah itu? Beraninya kau." Marissa tetap teguh hati dan tidak meminta maaf. Sementara itu, Lauren sudah kehabisan tenaga sambil menangis. Jordan bingung pada saat itu. Marissa telah mengakui bahwa dialah yang telah meracuni Jordan dan telah mengatakannya sendiri. Namun, mungkin saja dia membuat pernyataan itu karena marah dan itu mungkin tidak benar. Meracuni seseorang bukanlah hal yang sepele. Bahkan jika Marissa melakukannya, tidak ada alasan baginya untuk mengakuinya kepada Lauren dan membiarkan putrinya membencinya. Bagaimanapun, dia tahu betapa putrinya mencintai Jordan. Jika dia mengakuinya, bukankah Lauren akan membencinya seumur hidupnya? Namun, Marissa tampak mampu melakukan kejahatan seperti itu. Benarkah itu Marissa? Mungkin dia harus menginterogasi ibu mertuanya. Jordan kembali mengeluarkan kotak obat misteriusnya. Di sana tidak hanya ada obat untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga obat untuk menyakiti orang lain. Salah satunya adalah pil merah. Setelah memakannya, seseorang akan menjadi mengigau, pusing, dan tidak sadar. Siapapun yang meminum pil ini secara tidak sadar akan menjawab pertanyaan apapun dengan jujur. Setelah bangun, dia bahkan tidak menyadari apa yang telah dikatakannya. Itu sempurna.